pagi. Selamat pagi Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arif. Ya, saya senang sekali ya bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Iya. Ini pertemuan kita hari ini, tujuan saya bertemu dengan Ibu itu mau membicarakan tentang supervisi akademik yang Oh iya, baik Pak. Ya. Bagaimana Ibu? Bisa. Ya, bisa ya. Bisa. Ya, sebelumnya mungkin saya ingin mengenal Ibu dulu lebih dekat. Bisa menceritakan? Oh iya, perkenalkan nama saya Budina Purwaningrum. Saya mengajar kelas 5, instansi saya di SDN 1 Balapan. Saya mengajar kurang lebih 10 tahun Bapak. Lama sudah ya Bu ya? Iya Bapak. Ya. Menarik sekali, saya senang dapat mendengarnya. Ya, tujuan supervisi akademik kali ini kita akan membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi tentang coaching ya. Oh iya. Coaching. Oh iya. Mas, terima kasih sekali atas bantuan Pak Arif yang dapat membantu saya dalam kompetensi coaching ini. Iya. Ya, dalam kita bercoaching itu coaching ya. Iya. Itu kan ada 3 kompetensi ya. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, terus yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Baik Pak. Nah, kira-kira dari Ibu yang mungkin nanti akan dikembangkan yang kompetensi yang mana ya? Saya di sini akan mengembangkan potensi mendengarkan aktif Bapak. Jadi saya merasa masih butuh belajar untuk mendengarkan dengan baik dan memahami pesan yang disampaikan oleh guru-guru teman sejawat saya, apalagi dengan Bapak Kepala Sekolah atau teman sejawat seperti itu. Ya. Baiklah, nanti kita akan fokuskan pada kompetensi mendengar aktif dalam supervisi ini ya Bu ya. Kemudian bagian mana ya yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Yang ingin saya Bapak amati bagian saya mendengarkan coach saat saya sedang coaching dengan guru. Oh gitu ya. Baiklah, nanti saya akan coba mengamati bagaimana Ibu mendengarkan coach saat Ibu sedang coaching gitu. Terus selanjutnya bagaimana ya penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti tentang mendengarkan aktif ya? Yang ingin saya miliki adalah kompetensi untuk menjadi coach yang baik ya. Jadi saya senang belajar dan ingin meningkatkan potensi yang saya miliki. Ya, bagus. Saya senang sekali mendengarnya. Saya yakin kita bisa bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan supervisi ini. Terus selanjutnya Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Observasi ini saya berharap setelah observasi ini nanti saya bisa lebih memahami bagaimana cara mendengar dengan baik dan memahami pesan yang disampaikan oleh guru atau teman sejawat atau kepala sekolah, di mana saya juga berharap bisa mendapatkan umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah, teman sejawat dalam meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Ya, di sini saya sudah berharap kita bisa mencapai tujuan supervisi ini. Saya akan memberikan umpan balik nanti yang konstruktif, kemudian untuk membantu Ibu mengembangkan kompetensi tentang mendengar aktif ini ya. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu kembali besok dalam melakukan supervisi. Oh ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Garin. Waalaikumsalam, Bu Dina. Selamat pagi Pak Garin. Pagi Bu. Ya, Pak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Garin pada pagi hari ini. Saya juga senang bisa bertemu dengan Bu Dina. Oh iya, kemarin kata teman saya, katanya Pak Garin mencari saya. Katanya ada permasalahan yang mau diceritakan kepada saya. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut ada apa ya Bapak? Iya Bu, jadi gini, saya tuh punya salah satu siswa di kelas 5 namanya Rizky. Nah Rizky ini siswanya kan aktif sebenarnya, pinter, cerdas, jadi mudah memahami pembelajaran. Tapi belakangan ini si Rizky ini sering bikin keributan dulu Bu. Jadi dia sering ganggu temennya. Ketika temennya mengerjakan tugas dia malah main-main mengganggu temennya. Jadi temennya itu sering terganggu. Nah jadi dia itu saking sering yang mengganggu temannya, jadi tugasnya itu banyak yang terbengkalai, tidak dikerjakan. Oh begitu ya Bapak. Saya paham permasalahan
bisakah Bapak ceritakan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan itu tadi tentang di kelas tadi? Jadi saya itu sudah coba beberapa cara ya Bu ya. Yang pertama saya sudah coba menegur si Rizky secara pribadi. Terus saya juga udah bicara dengan orang tuanya, sudah saya sampaikan lewat telepon. Nah, tapi sepertinya Rizky itu nggak mempan, tidak peduli dengan teguran yang sudah saya sampaikan. Seperti itu, baiklah. Nah, sekarang mari kita coba diskusikan permasalahan Pak Darin. Mungkin tujuan Bapak dalam mengatasi permasalahan ini apa tujuan Bapak? Kalau saya sih punya tujuan yang penting itu si Rizky itu bisa kembali belajar dengan tenang, bisa fokus lagi. Saya juga ingin Rizky itu bisa menghormati teman-temannya. Jadi ketika temannya mengerjakan tugas dia tidak mengganggu, tapi juga fokus dengan tugasnya sendiri. Jadi temannya tidak terganggu, si Rizky juga bisa selesai mengerjakan tugas. Tujuannya simpel aja sih itu. Tujuan Pak Darin sangat bagus sekali ya. Jadi tujuannya jelas akan membantu Bapak untuk fokus dalam mengambil tindakan seperti itu ya Bapak. Nah, di sini apa saja faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi, Bapak? Kalau saya coba telaah ya, saya mencoba berpikir ada beberapa faktor yang menyebabkan tuh si Rizky ini permasalahan ini bisa terjadi. Nah, yang pertama, kayaknya tuh Rizky itu sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Tadinya kan dia merasa mudah, nah tiba-tiba dia ada materi yang merasa dia sulit, jadi dia sepertinya tiba-tiba sedang merasa kesulitan di satu materi, sedang stuck gitu Bu. Terus yang kedua, Rizky itu kayaknya sedang mengalami masalah pribadi di luar sekolah, mungkin di lingkungan pertemanannya, masyarakatnya atau keluarganya itu. Jadi kayaknya sedang ada masalah yang sedang dia pendam. Terus yang ketiga, mungkin Rizky juga tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Karena kan orang tuanya dua-duanya bekerja, yang pulangnya sore, jadi sering di rumah itu hanya dengan neneknya saja. Jadi kayaknya perhatiannya kurang seperti iya. Bapak cukup jeli juga dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab permasalahan tadi, Ibu akan lebih mudah dalam mengambil suatu tindakan ya. Jadi di sini rencana aksi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau saya sedang merencanakan untuk beberapa hal ya Bu ya. Jadi yang pertama saya akan minta si Rizky ini untuk menceritakan kesulitannya dalam belajar. Jadi kan saya coba ajak ngobrol nanti apa yang membuat dia kok merasa kesulitan dalam belajar. Terus yang kedua, saya akan mencoba menjalin hubungan yang lebih baik dengan Rizky. Jadi akan saya coba ajak bicara lebih dari hati ke hati. Terus saya coba tanya-tanya ke si Rizky kayak gitu. Jadi biar ada hubungan yang bukan hanya guru sama siswa, tapi juga seperti rasa seperti temannya sendiri. Terus yang ketiga, saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya untuk mencari solusi bersama. Bapak Darin sangat bagus sekali ya. Rencana aksi yang jelas akan membantu Bapak untuk mencapai tujuannya. Nah, dimana sekarang bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang Bapak laksanakan tadi? Oke, terima kasih Bu Dina atas sanjungannya. Untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi ini, saya akan menggunakan beberapa indikator. Yang pertama, frekuensi Rizky membuat keributan di kelas. Jadi seberapa sering dia membuat keributan di kelas. Kemudian kemampuan Rizky untuk fokus dan belajar dengan tenang, serta sikap Rizky terhadap teman-temannya. Dan yang terakhir, kemampuan Rizky untuk mengerjakan tugas. Jadi ada 4 faktor tadi Bu ya, yang akan saya gunakan untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi saya. Bagus sekali Bapak, jika akan dilaksanakan dengan baik ya. Nah, di sini apa saja tantangan yang mungkin akan Bapak hadapi dalam melaksanakan rencana aksi tadi Bapak? Tantangannya mungkin yang pertama, Rizky itu mungkin tidak akan mau secara langsung menceritakan kesulitannya dalam belajar.
Nah, dalam hal ini saya akan mencoba untuk membangun hubungan yang lebih akrab, lebih erat dulu dengan Rizky. Jadi dia kalau sudah merasa akrab, nanti akan saya pancing untuk menceritakan permasalahannya, kesulitannya dalam belajar itu apa. Kemudian saya akan menunjukkan bahwa saya peduli padanya, pada Rizky, dan ingin membantunya. Jadi saya akan menunjukkan kesungguhan saya bahwa saya siap untuk membantu Rizky. Kemudian saya juga akan berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang aman bagi Rizky. Nah, mungkin nanti Rizky juga tidak akan bisa dengan mudah ya menjalin hubungan yang baik dengan saya. Jadi dalam hal ini saya akan tetap bersikap bersabar, kemudian memberikan pengertian kepada Rizky pelan-pelan. Nah, saya juga akan terus berusaha untuk mendekati Rizky dan menunjukkan bahwa saya ingin membantunya. Jadi pelan-pelan, step by step seperti itu. Nah, kemudian karena orang tuanya Rizky itu agak kurang kooperatif ya Bu ya. Jadi kalau ditanya itu sering kurang kooperatif, dalam hal ini saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya Rizky dengan baik. Nanti akan saya intensifkan, saya akan rencanakan mungkin home visit kalau ada waktu nanti sudah tes. Jadi saya akan menjelaskan situasi yang terjadi dan meminta bantuan orang tua Rizky agar bisa mencari solusinya bersama-sama. Baiklah Pak, dari rencana aksi yang benar-benar matang dan bagus sekali. Jadi lalu siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi tersebut Bapak? Jadi yang akan bertanggung jawab dalam perencanaan aksi ini itu adalah saya, yang jelas yang utama. Namun saya juga akan meminta bantuan dari orang tua Rizky dan teman-teman sekelas Rizky. Jadi biar ada kolaborasi, biar menyelesaikan permasalahan Rizky. Saya yakin Bapak bisa mengatasi permasalahan tadi dengan baik. Saya juga akan selalu mendukung Bapak. Terima kasih atas dukungannya Bu Dina. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga sudah mendengarkan curhatan saya. Iya, terima kasih sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Selamat siang. Siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Ibu untuk hari ini dalam kita mendiskusikan observasi hasil supervisi kita kemarin ya. Saya juga senang sekali Bapak. Ya, bagaimana Bu ya menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching kemarin? Saya merasa performa saya sudah cukup baik, tapi saya juga masih berusaha untuk mendengarkan guru dengan penuh perhatian, memahami pesan yang disampaikan. Oh gitu ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang saya melihat dari beberapa hal Bapak. Yang pertama, saya berusaha menjaga kontak mata dengan guru yang saya ajak bicara biar merasa nyaman. Yang kedua, saya memberikan umpan balik yang positif dan membangun seperti itu. Berikutnya yang ketiga, saya berusaha mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot sehingga mendorong guru itu untuk berpikir. Gitu ya, bagus ya. Kalau boleh saya tahu dalam penyampaian hasil pengamatan saya boleh? Silakan Bapak. Oh ya. Ya, kalau dalam pengamatan saya kemarin Ibu sudah melakukan coaching, Ibu selalu menjaga kontak mata dengan guru ya. Itu cukup bagus ya. Itu salah satu kompetensi dalam melakukan coaching ya. Kemudian Ibu juga memberikan umpan balik yang positif dan membangun. Misalnya contohnya kemarin Ibu mengatakan, wah bagus sekali ini rencananya. Nah, seperti itu. Kemudian Ibu juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot yang mendorong coaching itu untuk berpikir atau contohnya kemarin Ibu melakukan apa rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti itu ya Bu ya. Saya senang mendengarnya. Iya, alhamdulillah ya kemarin bisa berjalan dengan lancar. Ya. Namun Bu Dina, saya juga melihat ada beberapa hal yang perlu dikembangkan ya. Misalnya kemarin saat Ibu sedang membantu guru kesulitan
Ibu terlihat sedikit tergesa-gesa dalam menjawabnya. Nah, hal ini menyebabkan Ibu itu belum bisa mendengarkan dengan secara perhatian penuh gitu. Nah, mungkin besok kedepannya bisa diperbaiki lagi agar memahami pesan yang disampaikan oleh guru tersebut. Oh iya, terima kasih Pak Ari. Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi, lebih sabar, tenang saat membantu guru dalam kesulitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Iya. Ya baik Ibu Dina, sekarang mari kita bicarakan rencana aksi tindakan untuk kedepannya, bagaimana untuk meningkatkan performa kompetensi tentang mendengarkan aktif. Iya, Ya, baik Bapak. Siap, nanti kita bahas bersama ya. Di sini saya akan berusaha untuk lebih fokus dan konsentrasi saat mendengarkan guru. Saya juga akan berusaha untuk lebih sabar lagi dan lebih tenang lagi dalam membantu guru yang mengalami kesulitan. Oh gitu ya. Ya baiklah, itu rencana yang sangat bagus Itu bisa memulainya dengan latihan mendengar aktif dengan teman sejawat atau dengan anggota keluarga. Ibu juga bisa meminta bantuan dari guru lain yang sudah memiliki kompetensi yang mendengar aktif, mungkin guru yang sudah sepuh ataupun guru yang sudah senior seperti itu ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas sarannya. Oke, baiklah, sekarang saya akan mencatat ya hasil pengamatan saya dalam form supervisi. Kemudian apa yang Ibu dapat dari proses supervisi ini? Oh iya Bapak, saya mendapatkan banyak hal Bapak dalam proses ini. Saya mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari Bapak dan saya juga belajar banyak tentang bagaimana cara mendengar yang aktif dan efektif. Oh gitu ya. Ya, saya senang mendengarnya. Saya harap Ibu dapat terus belajar, kemudian berkembang menjadi guru yang lebih baik lagi. Rencana kedepannya kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi selain mendengarkan aktif? Oh ya, di sini sebelumnya terima kasih atas dukungannya ya Bapak. Saya akan meningkatkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oh iya. Untuk memaju dalam proses coach tadi. Oh iya, bagus, karena memang membuat pertanyaan yang berbobot itu memang agak sulit-sulit, susah kalau kita tidak untuk melatihnya. Baik Ibu, semoga kompetensi coaching Ibu terus meningkat ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin cukup obrolan kita tentang hasil supervisi kemarin ya Ibu ya. Kita sudah mengobrolkan banyak. Mungkin cukup sekian, saya akhiri Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.